Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Gustavo Mahia melawan Miguel Quinteros. Permainan ini terjadi pada tahun 1980. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Gustavo sebagai putih dan Quinteros memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5 Sicilian defense, lalu kuda F3 dan D6. Dilanjut pion ke D4. Sedikit saya perjelas ya. Biasanya pemain catur selalu berburu petak pusat untuk dikuasai kan? Karakter pion D4 ini sebaliknya kawan-kawan. Dia menyerahkan pion pusat D untuk ditukar dengan pion C. Tujuannya agar setelah kuda memakan pion kembali, putih akan mendapat tempo pada pengaktifan perwira. Tapi oke, pion tetap langsung dimakan dan jelas dimakan kembali dengan kuda. Lalu kuda ke F6 mengancam pion. Gustavo melindunginya dengan kuda ke C3. Permainan kembali dilanjutkan dengan Nastro variasi, yaitu pion A6. Balasnya di sini adalah gajah ke G5 menekan kuda. Planning putih di sini biasanya mengembangkan menteri dan rokade panjang. Miguel merespon dengan pion E6 dan dijawab dengan sangat agresif kawan-kawan. Pion maju ke F4. Oke, gerakan pion yang mengontrol petak E5. Dan tujuan putih sekarang menjadi lebih jelas ya. Kemungkinan menteri akan dikembangkan ke F3 dan rokade panjang. Tapi Miguel seolah nggak mengizinkan hal itu terjadi guys. Menteri dibawa ke B6, menyerang kuda dan pion di B2. Jadi rencana menteri ke F3 harus ditunda, karena kuda sedang terserang. Pion maju B3 juga tidak cukup bagus, karena menteri akan ke H5. Dan mungkin kuda ke B3 bisa jadi opsi, tapi apa kalian yakin putih akan memilih gerakan bertahan seperti ini setelah dimainkannya pion ke F4? Tentu tidak kan? Gustavo membawa menterinya ke D2 kawan-kawan. Tetap fokus dengan tujuan rokade panjang. Lalu bagaimana nasib pion di B2 ini? Oke, setelah Miguel tetap memakan pion sekaligus menyerang benteng, ini adalah bentuk bangunan dari poison pawn atau pion beracun pada pembukaan Sisilia. Jadi meskipun menteri nantinya nggak kena, dia akan membuang beberapa tempo untuk menyelamatkan diri. Saya nggak akan jelaskan detail di sini ya. Oke, Gustavo memulainya dengan benteng ke B1 menyerang menteri, dan menterinya bisa ke A3. Ternyata Gustavo tidak mengejar menteri lagi guys, tapi langsung memainkan pion ke E4 menyerang kuda. Jelas pion ini dimakan karena bisa membuat jalan gajah ataupun menteri untuk beraktivitas. Setelah dimakan kembali dengan pion yang masih menyerang kuda lagi, baru kuda mundur ke D7. Oke, melihat sayap menteri yang tidak memungkinkan lagi untuk digunakan rokade panjang, Gustavo memainkan gajah ke E2 dengan ide rokade pendek ya. Nah, di sini saya rasa Gustavo sadar seharusnya dia membawa kuda ke E4 terlebih dahulu, karena dia tadi udah membuka jalan gajah buat beraktivitas. Hasilnya Miguel memanfaatkan kesempatan ini dengan gajah ke B4 menyerang kuda 2 kali. Ya, sebelum serangan ini lebih berbahaya lagi, benteng langsung ke D3 melindungi kuda sekaligus menyerang menteri. Menteri mundur ke A5, tetap mempertahankan serangannya, dan di sini kedua pemain memainkan hal penting dalam permainan catur. Ya, menyelamatkan raja. Jadi Gustavo rokade pendek terlebih dahulu, dan jawaban yang sama oleh Miguel. Oke, sekarang kita perhatikan lagi lebih detail kawan-kawan. Jika kedua raja sudah aman, putih harus berhati-hati jika ending sampai terjadi. Lihat pion A, C, dan E. Mereka terlihat sangat lemah, yaitu berkebalikan dengan posisi pion-pion hitam yang kuat dan solid. Saya rasa dengan pertimbangan ini Gustavo membuat posisi draw kawan-kawan, yaitu dengan gajah ke F6 mengorbankan gajah guys. Ya, ini memang pengorbanan. Tapi setelah saya share posisi ini pada kawan saya yang bergelar International Master, dia langsung paham loh jika posisi ini tuh draw. Wow, artinya saya harus belajar lagi bentuk posisi ini agar nantinya saya bisa share buat kalian semua bagi yang belum tahu juga. Tapi baik, kita lihat dulu jika pengorbanan gajah ini sampai diterima. Ya, pion memakan gajah, yang akan terjadi adalah pion tetap memakan kembali. Memakan pion dengan kuda nggak cukup bagus. Selain bisa dimakan dengan benteng, menteri juga bisa ke H6. Jadi rencana putih udah jelas ya. Menteri G4 skak, raja gerak, dan skak mat.
Di sini hitam masih bisa selamat dengan Raja H8, tapi menteri akan ke H6, membuat ancaman skakmat lagi. Benteng harus ke G8, lalu baru gajah ke D3, kembali membuat ancaman skakmat. Oke, jika hitam tetap nggak mau draw, mungkin kuda F8 bisa dimainkan. Tapi posisi malah jadi putih yang diunggulkan, karena gerakan seperti kuda E4 dan benteng F3 akan sangat berbahaya. Jadi kuda harus memakan pion. Ya, ini akan menjadi draw setelah menteri kali kuda skak. Benteng harus menutup, dan makan aja gajah dengan benteng. Lagi-lagi jika tidak dimakan, putih akan sangat diunggulkan. Dan jika menteri memakan benteng, draw akan terjadi setelah menteri ke D8 skak, benteng menutup, dan udah bolak-balik aja itu guys. Dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini jawaban yang bagus dari Miguel, kuda yang memakan gajah. Dia menolak draw, dan ini memang gerakan terbaik buat hitam. Oke, setelah dimakan kembali dengan pion, benteng dibawa ke D8 menyerang kuda, sekaligus memakunya pada menteri. Benteng F4 ada pion E5 ya. Jelas posisi putih di sini sangat buruk. Dia hanya bisa pasrah dan terus memakan pion. Yap, sebenarnya butuh kesabaran memakan kuda ini kan kawan. Gajah ke C5 jelas sangat bagus. Kuda udah dipaku oleh benteng dan dipaku lagi dengan gajah. Ya, jika menteri F4 hanya akan dijawab dengan pion F5. Sayangnya Miguel terlalu terburu-buru guys. Dia langsung memakan kuda dengan benteng kawan-kawan. Ini cukup beruntung sih. Memang gak mudah menemukan best move di posisi ini. Tentu jika menteri memakan benteng ada gajah C5. Tapi tahukah kalian, benteng memakan kuda adalah blunder. Jawaban Gustavo di sini adalah menteri ke H6 guys. Masih saja mengorbankan kudanya. Oh, dan apa maksud dari gerakan ini? Mari kita lihat dulu kawan-kawan. Jika gajah menerima pengorbanan dan memakan kuda, benteng akan memakan pion F7 dengan ancaman skakmat. Jelas pengorbanan ini harus diterima, lalu menteri memakan pion. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mencegah pion yang akan berpromosi double skak ini? Hanya ada satu cara kawan-kawan. Benteng ke D1 skak, mengorbankan benteng. Setelah dimakan dengan gajah, baru gajah bisa memakan pion G7. Oke, mungkin hitam masih unggul kuda dan gajah, tapi putih unggul posisi kawan-kawan. Jelas benteng F3 skak, raja ke E8, menghindari menteri memakan gajah sekaligus skak. Dan lagi-lagi tempo itu penting dalam catur. Menteri G8 skak, raja ke D7, benteng F3 skak, raja C7 menteri akan hilang. Jadi raja ke C6, menteri kali gajah skak, raja B6, menteri D8 skak, dan hitam gak bisa ngapa-ngapain lagi selain dipaksa terus-menerus. Ya, oke, kita kembali ke permainan. Di posisi ini menteri ke E5 menyerang pion. Mengingat dia juga sangat berbahaya kan? Tapi sayangnya Gustavo masih punya gerakan brilian yang lain. Kuda ini tetap minta dimakan ke E5 kawan-kawan. Ini sangat keren. Jika menteri memakan pion, benteng akan ke G3. Benteng memakan kuda, benteng akan ke H3. Dan akhirnya gerakan terbaik ditemukan Miguel, memakan kuda dengan menteri. Lalu Gustavo kembali melanjutkan serangannya dengan gajah H5 guys. Ancaman gajah memakan pion F7 skakmat. Miguel melindungi pion dengan benteng ke D7. Benteng dikejar dengan benteng ke D3. Miguel gajah ke C5 skak terlebih dahulu. Setelah raja H8, gajah manuver ke D4, menyerang pion dan menutup serangan pada benteng. Ya, serangan benteng udah ditutup, dia beralih ke G3 melindungi pion. Dan dirasa sudah aman, baru Miguel mengembangkan kuda ke C6. Tapi itu pengembangan yang terlambat. Lihat benteng G3 ini guys. Ternyata dia tidak hanya melindungi pion, tapi dia punya tujuan lain yaitu gajah ke G6 kawan-kawan. Mengorbankan gajah, menyerang menteri, dan membuat ancaman skakmat jika dimakan dengan pion manapun. Dimakan dengan pion F, benteng ke F8 skakmat. Dimakan dengan pion H, menteri H8 skakmat. Dan gajah memakan pion itu nggak akan membantu, karena gajah akan tetap memakan menteri, dan gajah akan terpaku pada benteng. Ide yang sangat-sangat brutal. Jadi dengan terpaksa Miguel memakan gajah dengan menteri. Oke, benteng jelas memakan menteri kembali. Kedua pion ini tidak bisa memakan benteng ya. Miguel memilih kuda ke E7 menyerang benteng.
Dan kalian tahu, Gustavo masih mengorbankan bentengnya untuk memakan pion F7 kan kawan. Sangat-sangat brutal. Jika kuda memakan benteng F8 skak, kuda harus memakan dan dimakan kembali dengan pion promosi menteri skakmat. Benteng ke-8 juga sama. Benteng F8 skak dan akan terjadi skakmat seperti tadi. Ya, gerakan paksa raja memakan benteng, pion promosi memang dijaga kuda. Tapi siapa yang peduli? Gustavo tetap manggil menteri dengan pion skak, mengorbankan lagi perwiranya. Oke, ini gerakan paksa kuda memakan menteri, lalu permainan berakhir setelah menteri memakan pion skak. Ya, di sini juga Miguel Quinteros sudah menyerah. Game yang sangat-sangat brutal. Gustavo seperti nggak terhentikan kawan-kawan. Saya memang akui ada faktor keberuntungan tadi, tapi setelah itu dia bermain catur yang sempurna. Dan kita langsung saja lihat jika permainan sampai dilanjutkan. Ya, ini udah nggak ada kesempatan lagi kawan-kawan. Hitam hanya bisa menutup skak dengan gajah. Tetap aja dimakan oleh menteri skak. Paksa raja ke E8. Menteri makan kuda skak. Raja dipaksa ke E7. Dan benteng ke E6 skak mat. Game yang sangat-sangat komplit. Ada blunder, ada keberuntungan, ada pengorbanan pion, kuda, gajah, dan menteri. Dan ini adalah sebuah seni. Ya udah deh kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.